Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angela Octavia Wiana Sanjarifi dengan NIM 22105241041 dari Prodi Teknologi Pendidikan Robotik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan opini pro saya terhadap pembelajaran fleksibel melalui Open Online Learning. Pembelajaran melalui Open Online Learning merupakan inovasi yang sangat besar di bidang pendidikan. Open Online Learning memiliki potensi yang besar bagi aksesibilitas dan kualitas pendidikan secara global. Berikut adalah beberapa alasan saya mendukung pembelajaran yang fleksibel melalui Open Online Learning. Yang pertama, Open Online Learning memiliki akses yang universal, yang berarti Open Online Learning dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan, dan ini penting dalam menciptakan kesempatan pendidikan yang adil dan menyamakan peluang bagi semua individu tanpa memandang latar belakang mereka atau dari mana mereka berasal. Perkenalkan, nama saya Hesti dengan NIM 012. Nah, kita tahu bersama kalau pembelajaran fleksibel melalui Open Online Learning ini sudah menjadi tren yang signifikan pada pembelajaran saat ini. Akan tetapi, sama seperti halnya dengan setiap inovasi, selalu terdapat argumen yang kontra pada pendekatan kali ini. Menanggapi opini pertama yang mengatakan kalau Open Online Learning ini mempunyai akses yang universal, berarti bisa dikatakan kalau dalam pembelajaran online ini bersifat terbuka, yang berarti sulit untuk memastikan bahwa siswa benar-benar terlibat dalam pembelajaran dan memenuhi tuntutan dari kurikulum. Tanpa pengawasan langsung, beberapa siswa mungkin merasa kurang terdorong untuk belajar dengan serius atau mematuhi tenggat waktu tugas yang diberikan. Ini bisa mengurangi efektivitas pembelajaran tentu saja dan menghambat perkembangan dari siswa itu sendiri. Yang kedua adalah aspek fleksibilitas waktu dan tempat. Open Online Learning memungkinkan mereka untuk belajar sesuai kebutuhan dan jadwal pribadi mereka. Tidak ada lagi keterbatasan bagi para pelajar untuk mengakses materi pendidikan. Melalui perangkat elektronik seperti laptop atau smartphone, pelajar dapat mengakses materi pelajaran kapanpun dan dimanapun tanpa terhalangi oleh apapun. Lalu untuk opini kedua yang mengatakan kalau Open Online Learning ini fleksibilitas waktu dan tempat, kita tidak bisa pungkiri bersama karena pada kenyataannya memang begitu. Dengan adanya Open Online Learning ini sangat menghemat waktu dan tempat. Akan tetapi, pada pembelajaran online bisa menghilangkan pengalaman belajar langsung yang biasanya terjadi di kelas. Misalnya, tidak ada diskusi tatap muka, praktik langsung, atau eksperimen laboratorium. Beberapa mata pelajaran seperti seni, olahraga, atau praktik medis mungkin membutuhkan interaksi langsung dengan instruktur atau praktikum yang sulit untuk direplikasi secara online. Yang ketiga adalah aspek interaktif dan kolaboratif. Open Online Learning menyediakan konten interaktif seperti kuis, simulasi, diskusi online, dan proyek kolaboratif. Hal ini memungkinkan pelajar untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Pengalaman belajar yang interaktif dan beragam juga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, Open Online Learning menyediakan platform komunitas yang memungkinkan pelajar untuk berinteraksi, bertukar pikiran, dan belajar bersama. Hal semacam itu membentuk rasa kolaboratif antar pelajar dan membuat pengalaman baru bagi mereka karena mereka dapat bertukar pikiran dengan individu lain yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Lalu untuk opini yang ketiga yang menyebutkan kalau pembelajaran daring itu menyediakan konten yang interaktif, di samping itu metode pembelajaran online bisa mengurangi interaksi sosial. Meskipun didukung dengan menyediakan konten interaktif seperti diskusi online, simulasi, proyek kolaboratif, akan tetapi ketika siswa belajar secara mandiri melalui kursus online, mereka kehilangan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan guru dan rekan sekelas mereka. Ini bisa menghambat pertukaran ide, diskusi, dan kolaborasi yang produktif. Tidak hanya itu, pembelajaran online yang mandiri mungkin tidak memberikan kesempatan yang sama untuk peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi mereka. Kemampuan bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik merupakan aspek penting dari pendidikan yang sering dilatih dalam lingkungan kelas fisik. Keterampilan-keterampilan ini mungkin kurang berkembang dengan pembelajaran online yang terbuka. Pembelajaran yang tidak terbatas memungkinkan perkembangan pribadi menjadi lebih profesional yang berkelanjutan dan dapat menjaga seseorang tetap relevan dalam dunia yang terus berubah dan dapat mengikuti tantangan zaman pada saat ini. Untuk menanggapi opini yang keempat yang mengatakan kalau Open Online Learning ini menjadikan pembelajaran tidak terbatas, yang berarti pendidikan tidak lagi terbatas pada sekolah atau perguruan tinggi. Perlu kita ketahui bersama kalau untuk mencapai hal itu,
tentu harus didukung oleh berbagai fasilitas yang mumpuni. Akses internet dan perangkat yang memadai merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran online. Akan tetapi, tidak semua siswa mempunyai akses yang konsisten ke teknologi yang diperlukan itu. Hal ini bisa menciptakan kesenjangan digital dan menghambat kesempatan belajar bagi siswa dari latar belakang ekonomi rendah atau daerah terpencil. Sekian opini saya, terima kasih.